Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Sabtu 15 Maret 2025. Kasih Allah begitu sempurna. Kutipan dari Injil Matius bab 5 ayat 45 dan 48. Supaya kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Allah menerbitkan mataharinya untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat juga. Ia menurunkan hujan untuk orang yang berbuat benar dan untuk orang yang berbuat jahat juga. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Sobat Katolikana, suatu ketika dua orang kakak beradik bercerita pada ibunya. Si sulung berucap, "Bu, tadi di sekolah aku menolong Nina mengerjakan tugas, karena ia juga selalu menolongku jika aku tidak bisa menyelesaikan PR." Lalu si bungsu pun berkata, "Bu, dalam perjalanan pulang aku menolong Sony yang terjatuh dan kakinya terluka. Aku menolongnya tanpa mengingat bahwa 3 hari yang lalu Sony lah yang mendorongku sampai jatuh." Ibu ini pun tersenyum mendengar cerita kedua buah hatinya. Dalam hatinya ia teringat bahwa Allah mengaruniakan hujan dan sinar matahari untuk orang yang baik dan jahat, yang benar dan salah. Usai menyimak cerita kedua anak dalam kisah di atas, tentu saja kita lebih mudah untuk meniru perilaku si anak sulung dibandingkan dengan apa yang diperbuat oleh anak bungsu. Kita lebih mudah berbuat baik dan membalas kebaikan seorang daripada berbuat baik terhadap orang yang telah menjahati dan menyakiti kita. Sobat Katolikana, melalui Injil Matius bab 5 ayat 46, kita diingatkan demikian. Sebab kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah membalas perbuatanmu itu? Bukankah para penagih pajak pun berbuat begitu? Hal ini berarti jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, kita semestinya mengasihi sesama dengan sebaik-baiknya. Seperti Bapa di surga yang telah mengasihi umatnya dengan sempurna, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan Allah, kita tidak cukup hanya mengasihi sesama yang juga mengasihi diri kita. Kasih yang dimiliki Allah adalah kasih yang sempurna. Sebab Allah sendiri adalah kasih. Deus Caritas Est. Kasih sempurna Allah terwujud saat Dia mengasihi orang-orang yang menolaknya dan mendoakan orang-orang yang tidak seharusnya didoakan. Allah ingin agar kita terus menggandakan rasa kasih dalam menjalani hidup ini. Hendaknya rasa kasih senantiasa dapat menguasai hidup kita, mengalahkan rasa iri dan dengki, juga dijauhkan dari keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Sobat Katolikana, barangkali ada di antara kita yang selama ini terbiasa membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Kita pun sudah terbiasa mengasihi sahabat dan saudara kita, sekaligus membenci musuh-musuh kita. Maka akan menjadi perjuangan yang tak mudah ketika kita diharuskan menumbuhkan rasa kasih, sama seperti kasih Allah yang sangat indah dan sempurna itu. Bagi sebagian orang terasa begitu sulit ketika Allah meminta kita untuk mendoakan orang-orang yang kita benci. Bahkan oleh sebagian orang, sikap demikian dipandang aneh dan bodoh. Melalui pesannya hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berani menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Dengan kata lain, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Tuhan Yesus berharap agar kita semua berani menjadi pelaku firman-Nya. Meski hal ini sulit dan pasti akan banyak mengalami tantangan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk sungguh-sungguh menjadi murid-murid yang setia melaksanakan ajarannya. Tentunya Tuhan Yesus sendiri yang akan mendampingi sekaligus memampukan kita berjalan seturut tuntunannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kasih-Mu begitu sempurna bagi kami. Meskipun tidak mudah untuk melaksanakan firman-Mu, namun kami akan terus berusaha dan berjalan bersama-Mu, agar semakin lama kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang semakin sejati. Kami yakin Engkau senantiasa menyertai dan membimbing perjalanan iman kami. Kami berdoa melalui perantaran Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.